Teman-teman sekalian, saya ingin memberikan suatu pelajaran tentang sistem gereja yang terbaik. Dalam dunia ini kita mengenal sudah tidak asing, ada yang menganut sistem episkopalian, ada yang sistem presbyterian, dan lalu macam-macam modifikasinya. Tapi kita melihat betapa kita harus kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab adalah satu patokan yang bicara kebenaran. Dan dalam perjalanan hidup selalu kita harus belajar namanya keseimbangan. Tanpa keseimbangan akan terguling. Karena itu betapa banyak gereja-gereja yang mengalami bermacam-macam hal oleh karena tidak berdasarkan yang namanya kekuatan stabilitas. Nah, Alkitab adalah sumber untuk kita bisa mengerti. Mari kita lebih dahulu berdoa untuk hal ini. Bapa di sorga, Engkau Allah yang mengenal hati semua manusia, khususnya Tuhan hamba-hambamu, para pemimpin, juga aktivis di gereja, supaya kami sekalian bisa bekerja sama sesuai dengan Tuhan, model garis besar, patron yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, oleh karena itu kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi patokan hidup kami. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Amin. Teman-teman sekalian, kita harus kembali kepada namanya iman. Karena memang untuk itu Allah memilih seorang yang bernama Bapak Abraham. Ya, jadi suku Bapak Abraham adalah disebut Bapak orang percaya. Nah, karena itu kalau kita melihat suku, memang awal-awalnya Tuhan bekerja mengatur manusia dengan hati nurani. Namun oleh karena hati nurani itu bisa bermacam-macam bagi tiap orang, maka Allah lalu menerapkan hukum Taurat supaya tertulis. Namun setelah itu kita melihat bahwa Tuhan kembali kepada yang namanya awal dari semuanya, yaitu anugerah dan iman. Itulah sebabnya kita mesti kembali kepada aturan yang ditulis di Alkitab. Saudaraku, dalam Galatia 3 ayat 8 dan 9 dikatakan, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Perhatikan kataku, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Jadi sebelum ada Taurat itu sudah ada Injil. Nah, namun untuk bisa masuk dalam Injil butuh yang namanya iman. Dan Allah memilih orang yang khusus, Bapak Abraham. Dan dia adalah contoh. Namun setelah itu, kita melihat lalu Tuhan memberikan hukum Taurat. Nah, di hukum Taurat ini ada tulisan semacam begini, yaitu Kingdom of Priests, kerajaan imam-imam. You shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Ya, untuk ini coba dibacakan Keluaran 19 ayat yang ke-6 ini.
Tolong dibacakan. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya, kamu harus menjadi bagiku bangsa, satu bangsa, ya, yang namanya bangsa imam. Ini satu kerajaan. Nah, saudara, orang percaya itu harus mengikuti tapak iman Abraham. Bukan peraturan Taurat, tetapi peraturan yang disebut peraturan Melkisedek. Jadi jauh sebelum ada Taurat, maka Allah itu mendatangi namanya Abraham. Setelah dia perang ya dengan raja-raja yang besar dan dikalahkan raja itu oleh karena kuasa Tuhan, maka datanglah Melkisedek ini. Dan Melkisedek itu siapa? Masih banyak tanda tanya ya. Tapi kalau sudah melihat di sini, Melkisedek ini memberkati Bapak Abraham. Nah, dalam Ibrani 7 ayat yang pertama jelas dituliskan siapa itu? Ya, coba dibacakan. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Iya, sebab Melkisedek adalah Raja Salem. Salem, damai, ya. Jadi dia itu Raja Damai. Kalau kita hubungkan dengan namanya kitab Nabi Yesaya jelas Raja Damai itulah Tuhan Yesus. Dan imam Allah yang Maha Tinggi. Jadi ada dua jabatan yang dimiliki oleh Melkisedek. Dia raja, namun dia juga imam. Dan ini jauh lebih besar daripada Bapak Abraham. Ya, walaupun nantinya kalau kita membaca, orang-orang di tanah Kanan itu percayai bahwa Abraham ini raja agung. Ya. Tapi dia butuh yang namanya berkat. Dan berkat itu diberikan oleh imam. Namun imam yang datang ini bukan imam biasa. Ini imam Allah yang Maha Tinggi. Dan Abraham diberkati oleh imam Allah yang Maha Tinggi. Sekaligus dia berjabatan raja. Wow, luar biasa. Nah, ini kita mesti mengerti. Melkisedek ini ada dua jabatan yang penting, raja dan imam. Mari kita melihat sebenarnya jadwal dari rencana Allah. Kalau kita melihat jadwal ini sudah melihat, jadi sebelum Adam, saya beri gambar di situ, Kejadian 1 ayat 1, itu bumi pada awalnya. Jadi bumi yang di bawah, paling kiri, Kejadian 1 ayat 1, Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi ayat 2 dikatakan rusak, bumi jadi gelap. Lalu ayat 3 mulai bumi direnovasi. Ya, yang kita pakai sekarang ini. Nah, setelah hari-hari renovasi itu 7 hari. Ya, 6 hari dikerjakan dan 7 itu hari di mana Allah berhenti. Dari sejak Adam, kalau kita melihat kronologi, ternyata bumi kita ini sudah mencapai 6.000 tahun kira-kira. Ya, jadi 1 hari itu sama dengan 1.000 tahun. Jadi dulu direnovasi dalam 6 hari. Namun kita sekarang mendiam ini sudah mau 6.000 tahun. Dan ini adalah hari manusia. Tuhan memberikan manusia kesempatan untuk mengalami pimpinan Tuhan selama 6.000 tahun ini
Setelah itu Tuhan nanti akan datang kedua kalinya. Ya. Dan dia akan memerintah sebagai raja. Karena itu setelah itu ada hari Tuhan. Itulah hari di mana Tuhan berkuasa, kerajaan sorga. Nah, bumi kita ini masih dipakai, tapi nanti mengalami kembali satu renovasi, bukan secara keseluruhan, tapi bumi ini nanti akan mengalami gempa bumi, lalu menjadi subur bukan main, seperti Gunung Merapi, daerah itu selalu subur. Ya, setelah beberapa tahun gempa lagi, lalu tanah itu jadi subur. Tapi ini hanya dipakai selama 1000 tahun. Itulah kerajaan 1000 tahun. Dan setelah itu kata Tuhan, bumi kita ini nanti akan dibakar oleh Tuhan. Sebagaimana surat 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. B. Nah, setelah dibakar Tuhan akan mencipta dengan ucapannya langit dan bumi yang baru. Dan setelah itulah kita akan masuk yang namanya kekekalan, ya, hari Allah. Jadi orang-orang percaya nanti akan pindah tempat, bukan lagi di bumi ini. Bumi kita ini nanti akan kita huni lagi 1000 tahun, kerajaan damai. Namun setelah itu dibakar dan diganti oleh Tuhan dengan langit dan bumi yang baru. Dan itulah hari Allah, kerajaan Allah. Nanti sudah baca itu dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Dan 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 28. Nanti sudah lihat bahwa Tuhan Bapa itu mengatur nanti kerajaan ini diserahkan lebih dulu kepada Yesus. Setelah itu nanti kembali kepada Allah Tritunggal. Ya, Allah sepenuh. Saudara. Nah, oleh karena itu berita ini disampaikan dalam umat pilihannya, khususnya secara jasmania dari Bapak Abraham. Tapi tidak semua keturunan Abraham itu nanti menjadi orang beriman. Ya, tapi keturunan fisik Tuhan berkati. Karena itu saya tuliskan berita dalam perjanjian lama, rencana kerajaannya itu bagi umat pilihan khususnya, yaitu umat Israel. Dalam Keluaran 19 ayat 1 berbunyi demikian. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Pada hari itu juga, itu artinya tanggal 1. Ya. Jadi saya tuliskan di sini, tanggal 14 bulan 1 tahun pertama itu ada Paskah. Tanggal 15 bulan 1 mereka keluar dari Mesir. Nah, tanggal 1 bulan ketiga ya, tahun pertama mereka tiba di Sinai. Dan di Sinai itulah mereka lalu mendengar berita. Ya, berita apa yang disampaikan oleh Musa? Yaitu berita kerajaan. Dan kalau kita baca perhatikan ya, dalam Keluaran 19 itu, maka kita nanti temukan bahwa tanggal 5 setelah tiba di situ masih ada preparation, persiapan, menguduskan diri dan sebagainya. Lalu hukum Taurat itu diberikan tanggal 5 bulan ketiga tahun pertama. Jadi kalau kita hitung sejak mereka keluar dari tanah Mesir, yaitu tanggal 15 bulan 1 sampai tanggal 5 bulan 3, itu 50 hari. Dan itulah Pentakosta. Jadi hal ini berhubungan dengan apa artinya Artinya hukum Taurat, artinya firman itu sebetulnya disampaikan dalam frame, dalam
pandangan Tuhan tentang Pentakosta. Mari kita baca lebih lengkap. Keluaran 19 ayat 3-6 berbunyi demikian. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Nah, ini yang kita tadi baca dari awal. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ya, ini menjadi esensinya dari pelajaran kita, saudaraku. Tapi dengan syarat, kamu harus mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian, maka kamu ini akan menjadi harta kesayangan. Saya memberikan gambar ini tentang neraca. Betapa pentingnya kehidupan yang namanya stabil, balance. Ya, kalau nggak balance, kita lalu nanti seperti burung. Burung itu mesti mempunyai dua sayap yang panjangnya persis sama. Kalau tidak sama, mereka nanti terbang bisa berputar begini. Ya, jadi ada keseimbangan antara kudus, bangsa yang kudus, dan kerajaan. Itu bicara soal kuasa. Jadi umat dan kerajaan, dua ini, ya. Makanya Tuhan menjanjikan pada Bapak Abraham, umat, keturunan, namun juga tanah. Sebab kerajaan tanpa tanah itu bagaimana disebut kerajaan? Mesti ada daerah teritorial. Jadi keseimbangan kudus dan kuasa ini penting. Dan inilah yang menyebabkan banyak ketidakseimbangan dalam gereja. Kalau hamba Tuhan atau siapa saja, bisnismen, mulai berkuasa, lalu hatinya tidak kudus, maka terjadi gejolak. Ya, karena itu kita sebagai umat harus tahu, kita ini umat kerajaan Tuhan. Dan sebagai umat kerajaan Tuhan, kita diminta untuk kudus. Dan kudus itu hanya mungkin kudus itu produk yang kelihatan dari yang namanya spirit kebenaran. Tanpa kebenaran tidak ada kekudusan. Jadi kudus dan kuasa ini harus seimbang. Ya, kalau kita kudus tapi tidak berkuasa, itu berarti tidak akan berkembang. Tapi kuasa tanpa kekudusan itu akan menjadi apa? Otoriter. Ya. Dan itu berbahaya. Nah, oleh karena itu dirangkum dalam Taurat ini sekarang dirangkum dalam berita Injil. Beritakannya karena itu disebut berita Injil kerajaan, ya. Dan ini bagi semua umat manusia, entah dia orang Israel atau bukan Israel, dan ini yang disebut gereja. Dan gereja itu dicanangkan menjadi mempelai Tuhan. Tuhan sendiri akan menjadi raja. Jadi kita ini sebenarnya diberi hak untuk menjadi mempelainya raja. Wow, ini suatu hak, privilege, suatu kesempatan yang sangat tinggi sekali. 1 Petrus 2 ayat 9 berbunyi, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Iya, jadi kita diberitahu tentang posisi kita. Kita ini posisinya imamat yang rajani, itu artinya kerajaan, kuasa. Tapi juga harus kudus, ya, karakternya. Apa tujuannya? Kenapa kita ini dibentuk oleh Tuhan menjadi satu kerajaan, imam, tapi yang kudus? Supaya kamu memberitakan. Jadi gereja Tuhan ini harus menjadi suku berita, ya. Berita daripada kerajaan, Injil kerajaan. Dan Injil kerajaan itu imamat yang rajani dan bangsa yang kudus. Saudara, oleh karena waktu terjadi reformasi dahulu, maka lalu imam-imam yang merasa dirinya itu raja. Nah ini yang bahaya, sehingga raja-raja saat itu takluk kepada imam-imam, takluk. Saya mendengar berita waktu itu Raja Henry mau menikah kembali, karena itu juga tidak boleh sebetulnya. Dia datang untuk minta restu. Dibiarkan ditutup pintunya, musim dingin lagi. Seorang raja datang hanya untuk minta boleh gitu diberkati. Tapi sang pimpinan agama berkata tidak. Oh, tidak ditemui. Wow, marah sekali. Karena itu muncullah pecah. Nah ini karena ketidakseimbangan kekuasaan sehingga gereja lalu pecah saat itu. Ya, lalu muncullah gereja Inggris saat itu. Dia King Henry marah dan dia kami bisa membuat gereja sendiri. Ya, tapi gereja yang bentuknya kuasa raja sekarang wow besar. Jadi satu pihak kuasa imam besar, satu pihak lalu pecah kuasa raja besar. Nah ini kan sebetulnya bukan begitu maksud Tuhan. Maksud Tuhan mestinya seimbang. Nah kita mesti belajar kembali kepada dasar. Allah kita adalah Allah Tritunggal yang memberikan konsep pemerintahan. Ini loh, pemerintahan yang benar itu mesti konsepnya begini. Ini baru benar, ya. Konsep pemerintahan Allah itu korporat. Jadi tidak single, tapi korporat. Dan korporatnya Tritunggal. Ya, perhatikan ya di tengah itu Allah. Allah kita terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, Bapa bukan anak, bukan. Ada pelajaran memang itu satu pribadi. Ya Bapa, ya jadi anak, ya roh juga sama dengan tubuh kita digandeng. Kita kan punya roh, jiwa, dan tubuh. Mereka anggap seperti itu. Tidak. Allah kita Allah Tritunggal. Bapak bukan anak, Bapak bukan Roh Kudus. Anak bukan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus bukan anak. Roh Kudus juga bukan Bapak. Ya. Tapi Bapak itu Allah. Anak itu Allah. Roh Kudus itu Allah. Jadi 3 pribadi yang menjadi manunggal. Ini bagi manusia memang sulit dimengerti. Ya, karena kita ini manusia terbatas. Nah, konsep kerjanya saling menundukkan. Nah, ini yang harus kita belajar. Bagaimana gereja ini bisa sehat kuat? Kalau saling menundukkan dan bekerja sama. Ya, bekerja sama. Saudara, jadi Tuhan ingin supaya gaya yang Tuhan sudah canangkan
ini diikuti. Nah, saudaraku, pengajaran kings and priests mendidik kita sistem pemerintahan Allah itu korporat. Seperti Allah Tritunggal. Juga dalam keluarga, suami dan istri. Tapi perhatikan, tidak cukup, betul nggak? Kalau cuma suami dan istri, apa yang terjadi? Bentrokan. Berapa banyak geger keluarga. Kenapa, Sku? Karena kurang satu, yaitu Tuhan sendiri. Karena itu dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 dikatakan tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Jadi suami dan istri harus dipersatukan dalam satu otoritas yang namanya Tuhan. Yaitu sekarang prakteknya itulah Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini yang hadir di muka bumi. Apa pelajaran yang harus sangat penting ini yang harus kita dengar? Yaitu mengajar saling menundukkan diri. Seperti Allah Tritunggal itu. Yesus misalnya, dia diutus menjadi manusia, harus keluar dari kealahannya. Waduh, dia berkata kalau dia kan punya hak yang sama dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Yesus berkata, saya nggak mau jadi manusia, nanti harus mati lalu dibunuh. Enggak, ya Bapa aja dong, jangan saya. Wah, tidak. Jadi ini hebatnya di situ, saling menundukkan diri. Karena itu dalam pelajaran tentang suami istri, surat Efesus pasal 5 biasanya kalau ada orang nikah mesti bacakan itu ayat 22 mulai. Hai ya istri gitu ya, lalu hai suami ya, begitu ya. Tapi ayat 21 itu ditaruh di atasnya, perikop di atas. Mestinya perikop yang sama tentang suami istri. Apa itu, Sku? Ya, bahasa Indonesia katakan hendaklah saling merendahkan diri. Mestinya saling menundukkan diri. Hupotaso itu artinya saling, Sku, menundukkan diri dalam order, dalam satu garis hierarki. Nah, jadi suami dan istri juga mesti jangan umpah-umpahan. Suami berkata, saya pimpinan, kamu mesti nurut, tunduk. Nah ini bukan namanya saling menundukkan. Karena itu ayat 21 berkata, saling menundukkan dengan plus takut akan Allah. Ya. Nah waktu Yesus diutus, dia mau menundukkan diri. Ya. Dan dia mau menjadi manusia. Karena itu waktu dia diperiksa oleh Pilatus, dia ditanya, kamu ini siapa toh? Ya, kenapa sampai pemimpin-pemimpin agama ini marah sama kamu? Ya, lalu dia mengadakan satu dialog secara pribadi dengan Yesus. Yohanes 18 ayat 36 dan 37 berkata, Yesus menjawab pertanyaan Pilatus. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Iya, waktu Pilatus tanya, apakah engkau ini raja? Yesus menjawab, bukan, oh tidak. Dia ngakui bukan? Engkau mengatakan aku raja. Jadi emang aku raja tapi bukan sekarang gitu maksudnya. Jadi aku ini memang raja.
nanti. Karena itu untuk bisa mengerti Pilatus ini, Tuhan tambah dengan kata-kata ini. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang. Untuk apa, Sku? Memberi berita tentang kebenaran bahwa aku akan mendirikan satu kerajaan. Tapi kalau itu dikatakan, wah pasti Pilatus marah saat itu. Ya karena Yesus ini tahu, Sku, orang saat itu enggak rohani. Jadi taunya cuma jasmani. Dan yang rohani, yang kekal itu sifatnya tidak kelihatan. Jadi Yesus tahu dia itu raja, tapi jabatan itu belum mau disandang dia saat di muka bumi. Sebab kalau disandang oleh dia, bahaya. Pemerintah Roma pasti sudah hantam dia. Karena itu waktu orang-orang Yahudi melihat Yesus dalam Yohanes 6, kalau sudah baca, membuat mujizat, mereka berkata, wah ini raja, yuk angkat dia sebagai raja. Yesus menghilang. Saya enggak mau. Ya, karena belum saatnya. Apakah dia raja? Yes. Tapi nanti yang tidak kelihatan. Untuk itu aku memberi kesaksian tentang kebenaran yang rohani. Dan kalau kamu mau tahu yang rohani, kamu dengar dulu. Sebab dengan dengar baru muncul iman. Dan iman itu untuk apa, Sku? Untuk melihat yang tidak kelihatan. Jadi perhatikan, Sku, Yesus tidak menyangkal dia raja. Yes, benar. Tapi bukan raja di muka bumi ini yang kelihatan. Ya. Jadi walaupun tahu dirinya itu raja, namun saat menjadi manusia, Yesus tidak berlaku sebagai raja. Kalau begitu berlaku sebagai apa? Dia berlaku sebagai imam dan nabi. Kita tahu, kata Yesus itu Mesias. Mesias itu yang diurapi. Dan yang diurapi itu biasanya raja, imam, dan nabi. Karena itu Yesus tahu kalau dia hidup di dunia ini, bahaya kalau dia diurapi sebagai raja. Pasti pemerintah Roma sudah menghabisi dia. Ya bukan orang Yahudi, tapi pemerintah Roma. Karena itu Tuhan itu dengan hikmatnya itu disimpan untuk nanti. Ya, jadi hanya 2 jabatan yang disandang oleh Yesus waktu dia menjadi manusia. Dan perhatikan, selalu Tuhan memberikan kriteria ini ya. Sekarang bukannya untuk Tuhan Yesus. Nah, kita kan pengikut Yesus. Kalau kita pengikut Yesus, maka kita juga mesti ikuti. Hanya 2 jabatan. Karena itu kalau kita perhatikan, raja boleh merangkap nabi. Contohnya siapa yang paling banyak bernubuat? Daud. Kalau kita baca Mazmur itu, wah itu nubuat itu. Wah itu banyak nubuat untuk peristiwa yang akan datang. Namun dia seorang raja. Raja yang merangkap jabatan nabi. Tapi dia bukan imam, jelas. Sebaliknya Samuel adalah seorang imam. Namun dia juga seorang nabi. Ya. Jadi saudaraku, 2 jabatan yang boleh dimiliki itu adalah raja, nabi, atau imam merangkap nabi. Tetapi, ini yang tidak boleh. Jangan raja lalu imam. Itu dijabat di muka bumi. Yesus saja tidak. Betul tidak? Waktu dia mau diangkat raja, no. Tapi sekarang
banyak pemimpin ingin menjabat ini. Raja sekaligus imam. Imam sekaligus jadi raja. Makanya kalau di gereja, pendetanya lalu jadi raja. Wah, ini namanya imam mau jadi raja. Ya, atau raja mau jadi imam. Sekarang kan banyak ya orang-orang yang berprofesi sebagai raja, tapi berlaku sebagai imam. Dan dia mau jadi pimpinan. Wah, ini nggak benar, nggak benar. Karena itu waktu Saul menjadi raja, kenapa dicopot oleh Tuhan lalu sudah disiapkan Daud. Kalau sudah baca 1 Samuel 13 ayat 8-14 jelas jabatan raja itu dicabut waktu Saul ini ingin mau jadi imam. Karena Samuel ditunggu-tunggu belum datang lalu dia membakar korban. Langsung sejak itu Samuel datang dan berkata, kamu udah melanggar, cabut. Ada satu lagi raja, Usia. 2 Tawarikh pasal 26 nanti sudah baca. Dia juga begitu, karena powernya terus naik, karena dia juga cinta Tuhan. Nah, perhatikan. Jadi ada orang-orang yang cinta Tuhan, tapi kalau sudah ambil namanya kudeta, ya, jabatan ini, itu bagi Tuhan tidak boleh. Akibatnya apa? Dia sakit kusta sampai matinya kusta. Ya, padahal hebat. Dia ditolong Tuhan, dia diberkati Tuhan, dia diberi satu keterangan bagaimana bisa ngalahkan musuh. Dialah yang membuat meriam-meriam dari batu saat itu. Jadi batu itu bisa dilempar jauh. Itu Usia. Kalau kita melempar batu yang kalau kecil ya bisa jauh. Tapi kalau besar kan nggak bisa. Tapi dia bisa pakai alat-alat. Ya tentu semacam pakai papan gitu ya di sini lalu diinjak jauh, wah gitu ya. Lempar lalu wah. Itu kan bisa memukul musuh. Nah, karena itu konsep imam dan raja ini mesti terpisah. Tidak boleh dijabat oleh seorang. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan, nah sekarang ini hamba Tuhan ini kabur. Ya, nanti dalam sesi-sesi yang berikutnya saya akan memberitahu pada saudaraku, saat ini hampir kabur. Mana hamba Tuhan yang betul-betul murni hamba Tuhan? Ya, mana yang raja, yang namanya kings, kelompok kings itu yang murni? Ya, nah kita boleh, sekarang ini banyak businessman melayani Tuhan, apa enggak boleh? Boleh. Siapa yang melarang? Alkitab pun tidak melarang loh. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi kalau begitu begini. Perhatikan gambar ini. Ini bumi ini. Jadi Tuhan siapkan barisan imam. Imam-imam. Dan yang di bawah raja-raja. Ini mesti kerjasama. Ini namanya kerajaan Tuhan di bumi. Ya, dimandatkan kepada siapa? Kepada manusia. Tapi bukan sendiri. Ya, kepada manusia yang harus bersatu dalam satu kesatuan tubuh yang disebut gereja. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan otoritas mandat itu kepada seorang. Faktanya dulu mandat itu diberi kepada seorang, Adam langsung guling. Tuhan sudah ngerti, Adam ini cuma sebagai pembuka jalan untuk
munculnya gereja. Karena sebelum Tuhan ciptakan bumi, Tuhan sudah rencanakan gereja. Ya. Nah, imam-imam tugasnya itu harus melayani raja-raja. Jadi itu imam yang murni ya. Sekarang ini banyak imam kabur. Imam tapi waduh punya power gitu. Kalau zaman dulu imam tidak punya power. Dia punya power dari atas, dari sorga. Sehingga raja-raja itu bisa takut, hormat. Ya, karena powernya imam itu dari sorga. Dan dialah yang bisa memberkati raja-raja dengan berkat sorgawi. Sebaliknya raja-raja itu melayani imam. Dengan apa? Memberikan hasil kemenangannya. Kenapa? Karena kemenangannya itu didoakan oleh para imam. Nanti ini ajaran yang berikutnya tentang bagaimana bisa saling kerja sama, sehingga namanya saling menguntungkan. Sehingga kerajaan Tuhan itu bisa hebat. Ya, ini cuma beberapa raja loh di Alkitab yang betul-betul bisa melakukan ini. Daud antaranya. Ya, karena dia tahu dia bukan imam. Makanya begitu dia ditegur, langsung dia mau tunduk. Tapi Saul, loh aku kan punya power. Samuel pun tidak dianggap. Ya, jadi mesti kerjasama antara imam dan raja ini dengan baik. Nah, fakta yang paling baik itu adalah Yesus Tuhan kita. Waktu dia datang, ya, dia adalah imam, tapi bukan raja, bukan. Tapi dia itu imam sebetulnya. Ya. Bahkan sebetulnya dia itu imam besar nanti di sorga. Dan dia itu raja agung. Itu kenyataannya akan datang. Ya, tapi tindakan profetisnya yang dilakukan sekarang waktu dia di muka bumi, ya, dia itu sebagai imam yang juga bernuansa raja. Nah, caranya bagaimana menjangkau itu? Yaitu dia datang sebagai nabi. Karena itu saya tulis di sini. Gandengan antara imam dan raja ini koneksinya itu nabi. Ya. Jadi Yesus ini sudah dinubuatkan. Dalam Ulangan 18 ayat 15 ini suatu pernyataan siapa itu Mesias itu di sini. Musa berkata nanti ada seorang akan muncul sebagai nabi. Dan itulah yang kamu harus dengar. Dan nabi ini tugasnya apa? Bernubuat. Apa itu nubuat? Mengucapkan firman. Karena itu dalam bahasa Mandarin, saya bukan pandai Mandarin. Saudara-saudara saya semua sekolah Mandarin, saya sendiri tidak. Jadi saya ini cuma dengar di rumah, ya mereka bicara. Saya membaca harus pakai kacamata dari China baru bisa. Saya nggak bisa, tapi saya dengar sebagian saja. Ya, sayang. Sekarang saya tahu, waduh, taci saya sampai bisa universitas, ya kakak saya sudah semua SMA lulus bahasanya bagus-bagus semua, saya nggak bisa. Ya. Nah, tapi Yesus itu datang sebagai nabi. Nah, sebagai nabi, dia itu berlaku juga sebagai imam. Melayani raja-raja. Buktinya apa? Dia mengajar kebenaran tentang kerajaan. Wah, ini kan dia raja. Dia tahu itu nanti.
Tapi aku canangkan dulu sistem kerajaan. Karena itu dia naik ke bukit, dia bicara tentang apa? Injil kerajaan. Karena dia raja. Dia mengajar kebenaran tentang kerajaan. Nah, sebagai nabi, dia itu juga berlaku sebagai raja dan profetis. Melayani imam-imam. Siapa itu? Itulah orang-orang itu. Tuhan tahu orang-orang ini sebagai imam-imam nanti. Untuk duplikasi dirinya di muka bumi. Karena dia datang sebagai imam. Aku perlu membentuk barisan imam. Ya. Oleh karena itu, Yesus bikin mujizat. Nah, ini kedudukannya kan sebagai raja. Memberi apa? Makan. Hal-hal jasmani bukan? Ya, nanti kita belajar bahwa memang kelompok raja itu harus memperhatikan jasmanianya dari para imam. Para imam harus memperhatikan rohanianya dari kelompok raja. Nah, saling melengkapi jadinya. Ya. Karena itu Yesus itu adalah Allah, namun juga manusia. Ya, dia imam tapi juga raja. Nah, dan imam-imam itu bernubuat. Para imam memberitakan apa? Kebesaran kerajaan sorga. Karena itu hamba-hamba Tuhan harus memberitahu siapa Tuhan itu. Hebat Tuhan itu. Ya, itu hamba-hamba Tuhan yang murni. Dia selalu bernubuat tentang kebesaran Tuhan. Bukan bagaimana hidup sukses saja. Tapi bagaimana sistem kerajaan Tuhan itu perlu diberitahu. Ini loh. Ya, kerajaan Tuhan ini akan begini. Karena kerajaan Tuhan ini yang punya raja itu sorga. Tuhan Yesus sendiri. Dan raja-raja bernubuat memberitakan kebesarannya yang punya bumi. Tuhan juga yang punya bumi. Tuhan adalah Allah langit dan Allah bumi. Karena itu kalau Yesus ini sebagai nabi, kita pun namanya pengikut Yesus harus semua diharapkan. Karena itu saya harap orang-orang Kristen yang ya enggak lah, saya cuma ya jemaat saja. Nanti dengar, bukan begitu. Tuhan itu ingin semua jemaat itu bisa bernubuat. Wah, ini terlalu ekstrim ini. Loh, ini perintah Tuhan kok. Ya, apakah semua jemaat nanti bisa khotbahkan, enggak perlu pendeta? Nah, itu salah. Jemaat ini banyak kan kelompok raja. Tapi raja yang bisa bernubuat. Ya, pendeta juga bernubuat. Kalau gitu nanti tidak dihargai kalau apa itu jemaat semua pinter. Tidak. Ya, karena hamba Tuhan pasti jauh lebih dekat. Karena waktunya itu betul-betul dekat dengan Tuhan. Jadi dia tidak nanti untuk bisnis. Makanya ajaran berikut saya memberitahu imam yang murni itu tidak sama sekali terlibat bisnis. No. Ya. Jadi kita melihat imam-imam bernubuat, raja-raja bernubuat. Ya. Imam bernubuat memberitakan kebesaran yang punya kerajaan sorga. Raja-raja bernubuat memberitakan kebesaran yang punya bumi. Punya sorga, punya bumi siapa? Ya Tuhan. Mari kita memberitakan tentang kebesaran Tuhan. Allah langit
dan Allah bumi. Ya. Dan ini harapan daripada Musa. Musa ini ngerti. Banyak orang di dunia ini punya roh. Rohnya itu roh dalam surat Yakobus 4, bahwa dalam tiap orang itu punya namanya spirit. Spirit apa? Spirit yang jelek, iri. Termasuk Yosua saat itu. Waktu ada orang bisa bernubuat, dia larang, tidak boleh. Lapor sama Musa. Apa kata Musa? Bilangan 11 ayat 29 berbunyi. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Oh, beda sama Musa, bukan? Musa berkata, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi. Halo. Karena itu saya harapkan semua anggota jemaat kalau bisa, coba memberitakan firman. Mungkin kalau ngomong-ngomong itu ngomong sama teman, keluarga, ngomong firman jangan cuma bisnis, tapi firman. Dan itu memang kerinduan Tuhan. Ya, saudaraku, ini kerinduan Tuhan yang tertinggi. Yang terakhir saya akan katakan ini dalam surat 1 Petrus 2 ayat 9, kita ulangi lagi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Iya, jadi punya tugasku memberitakan. Nah, inilah nabi bernubuat. Jadi imam bernubuat memberitakan kebesaran yang punya sorga. Raja di bumi bernubuat memberitakan kebesaran yang punya bumi. Karena itu kalau saudara sebagai businessman sudah tahu bahwa Tuhan ini yang punya bumi, berkat ada, berkat untuk bumi, itu yang pegang Tuhan. Dia yang punya bumi. Saya harapkan pelajaran ini menjadi pelajaran yang solid, yang membuat kita terbuka, terjadi kerjasama yang baik antara hamba Tuhan dan jemaat yang umumnya itu bersifat raja-raja, businessman, orang kerja yang memberikan uangnya, betul tidak? Tapi jangan dimakan sendiri oleh pendetanya. Nah, ini kan bukan kerajaan Tuhan, kerajaan sang pendeta. Nah, ini yang bahaya. Karena itu mesti dikelola dengan baik. Imam dan raja dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu, Engkau berikan sebagian dari pengertian tentang raja-raja dan imam-imam. Biar ini juga membuka wawasan banyak teman-teman hamba dan juga para jemaat Tuhan yang mendengar, supaya mereka tahu bahwa sebenarnya bisnis mereka pun dalam peperangan. Bisnis mereka pun bisa dirusakkan. Perlu perlindungan Tuhan. Begitu juga kami hamba-hamba Tuhan. Semuanya rentan, bisa dirusakkan. Kami butuh kerjasama yang balance, yang seimbang. Dan Kau sudah memberikan sistem yang terbaik, yaitu raja-raja dan imam-imam. Biar nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami, dan biar ini menjadi hikmat yang Kau meteraikan dalam para pendengar. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.